Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk latihan soal nomor berapa ini? Nomor 5 ya. Soal nomor 5 untuk materi rumus-rumus trigonometri yang dalam ini adalah menentukan nilai trigonometri dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih. Kalau yang pembahasan di soal nomor 1 sampai 4 ya, sebelum-sebelumnya kalian bisa cek video saya di yang lainnya. Ini nomor 5 agak sedikit berbeda ya, bukan sin, bukan cos, dan juga bukan tan. Tapi di sini adalah kosekan. Singkatannya adalah CSC. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan cara pengerjaan yang nomor 1 sampai nomor 4 seperti itu. Karena ini kosekan adalah identitas atau kebalikan dari sin. Ya, diingat-ingat. Coba perhatikan nih, kosekan atau CSC itu kebalikannya sin. Kebalikan tuh sepernya gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan di soal yang lain ada sec atau SEC, itu berarti kebalikannya cos. Kalau cot atau kotangen, itu berarti COT itu ya. Kebalikannya tangen atau tan, seperti itu. Diingat baik-baik identitasnya. Baik, untuk CSC atau cosec atau kosekan 195 itu adalah kebalikan dari 1 per sin 195. Nah, ini kita konsep awalnya harus ngerti seperti ini. Ini sudah dipelajari ketika kelas 10 ya. Jadi ini saya cuma mengingatkan kembali di kelas 11. Maka cara menyelesaikannya adalah dengan kita menentukan nilai sin 195. Nah, untuk menentukan sin 195 ini kita bisa menggunakan cara-cara seperti pembahasan di soal nomor 1 sampai 4 kemarin. Ya, silakan dicek videonya di video lain di pembahasan soal nomor 1 sampai 4. Caranya seperti apa? Bisa menggunakan rumus, bisa menggunakan grafik ya. Nah, jadi ini saya bebaskan kalian. Cara menentukan nilai sin 195-nya sudah tidak saya bahas lagi. Pembahasannya seperti apa caranya, silahkan cek lagi tadi yang tadi. Jadi boleh menggunakan rumus-rumus, jumlah atau selisih. Kalau ini jumlah ya, rumus jumlah. Atau boleh menggunakan yang cara grafik gitu tadi. Maka saya langsung saja, sin 195 adalah min 1/4 dalam kurung akar 6 min akar 2. Ini saya langsungkan. Nah, kita pakai bentuk lainnya, berarti min tetap saya taruh di tengah-tengah di depan seperti ini, perempatnya jadi penyebut di bawah ya. Kenapa saya ubah seperti ini? Karena nanti kan ini 1 per ya, kebalikannya. Jadi nanti lebih nyaman kalau misalkan menggunakan bentuk seperti ini. Jadi bukan berarti bentuk kayak gini kok nggak pernah keluar di ABCan ya. Mungkin dipakainya tidak di ABCan, tapi untuk menyelesaikan, bukan di soal-soal yang kemarin, tapi di soal kalau misalkan yang identitas, jenis kosekan, sekan, atau cot, nanti bisa pakai yang seperti ini. Oke. Nah, karena di sini ini sin 195 sudah ketemu seperti ini, maka untuk kosekan 195 yang tadi kebalikannya ini, ya, 1 per seperti ini, maka nilainya yang ini. Nah, ini tinggal dibalik aja. Ini kan 1 per ya. Jadi ini sama ini kan kebalikan. Jadi nilainya ini sama ini juga kebalikan. Kamu lihat, kebalikan bukan merubah tanda ya. Kalau tanda itu lawan. Kalau atas bawah itu namanya kebalikan. Jadi tandanya min tetap min di sini. Ini min juga tetap min. Yang beda apa? Tempatnya aja. Yang 4 jadi penyebut, di sini jadi pembilang. Begitu juga dengan akar 2 min akar 2. Akarnya min akar 2. Seperti itu. Oke, gitu ya. Paham ya? Lanjut. Nah, kalau seperti ini biasanya itu tidak ada di jawabannya di pilihan ganda kan? Nah, karena yang bawah atau penyebutnya itu belum rasional. Artinya belum rasional tuh masih ada akar-akarnya gitu loh. Maka seperti di pelajaran kelas 9 atau di kelas 10 itu ada namanya harus merasionalkan penyebut. Nah, di matematika wajib atau matematika umum ya. Bagaimana caranya merasionalkan penyebut? Nah, caranya seperti ini. Nih, coba perhatikan di tampilan sebelah kanan. Jadi, yang ini, itu kan nilai dari yang ini tadi. Saya cuma pindah aja. Terus dikalikan dengan yang sekawan.
Atas pembilang sama penyebut sama. Jadi kamu perhatikan sekawan yang dipilih ada sekawan yang bawah ini. Kan tadi namanya kan merasional penyebut. Berarti kan penyebut yang bawah sini kan. Nah, berarti kita ikutkan yang ini. Bilangan-bilangannya atau angka-angkanya lah ini sama persis nih. Nih. Sama-sama akar 6, yang depan, yang belakang sama-sama akar 2 kan. Nah, kemudian yang membedakan sekawan itu adalah tanda penghubungnya. Kalau yang di sini tanda penghubungnya adalah negatif, sekawannya tanda penghubungnya adalah yang positif. Seperti itu bedanya. Ini saya kasih warna ya, supaya kalian bisa lebih membedakan. Jadi caranya agak ribet memang kalau misalkan yang menggunakan untuk soal identitas seperti ini. Kita harus bisa ini. Kemudian kita kalikan aja, ini kali ini, yang ini kali ini, seperti itu. Nah, tapi dalam ini saya tidak langsung mengalihkan ke dalam seperti itu, tapi saya masih sajikan dalam kurung, berarti 4 dalam kurung seperti ini. Kurung kan artinya sama aja dengan kali ya di sini ya. Nah, tapi ini nggak kalikan. Pak, kenapa nggak dikalikan? Karena nanti ada hikmahnya. Jadi ini tetap saya kurung seperti ini. Nah, sekarang kita operasikan yang bawah. Nah, kalau yang bawah ini kamu kalikan dengan distributif atau kali-kali pelangi itu loh, kata kamu. Nah, cuman untuk perkalian ini cepat ya, cara cepatnya. Kalau misalkan yang sudah sekawan seperti ini, cara cepatnya gini aja. Yang urut, perkaliannya urut. Akar 6 kali akar 6, isinya 6. Min kali plus, min. Akar 2 kali akar 2, 2. Seperti itu. Pak, kok akar 6 kali akar 6 hasilnya 6 sih, Pak? Nih saya kasih tahu nih yang bingung. Akar 6 kali akar 6 kan akar 36. Akar 36 itu berapa? Akar 36 ya 6. Atau misalkan akar dikalikan akar di dalamnya nilainya sama, maka akarnya akan luruh. Luruh tuh hilang, binasa ya. Jadinya seperti ini 6. Nah, seperti itu. Yang dua juga sama. Oke. Nah, sekarang kita tinggal hitung. 6 dikurang 2 berapa? 4 kan? Nah, di bawah seperti ini. Maka ini nanti 4 yang di atas dan 4 yang di bawah nanti kita coret aja, kita sederhanakan. Nah, makanya itu tadi saya bilang, kenapa 4 ini nggak dikalikan pelangi-pelangi, kenapa di dalam kurung aja dikasihkan perkalian seperti ini. Nah, hikmahnya ini nanti bisa dicoret. Nah, 4 sama 4 kan dicoret, atau sama-sama dibagi 4 ya. Maka ini sama ini dicoret. Bentar, saya coretkan dengan inilah pulpen ya. Ini saya coret, berarti kan apa? Habis kan? Atau jadi satu lah. Berarti tinggal min akar 6 plus akar 2. Jadi di sini min dalam kurung akar 6 plus akar 2. Seperti itu. Ya. Kita cek dulu nih di pilihan ganda ada nggak min dalam kurung akar 6 min akar 2. Oh, ternyata ada D. Maka inilah jawabannya. Kalau misalkan ini belum ada di pilihan ganda, kita cari bentuk lainnya seperti ini. Nah, min-nya kita masukkan ke dalam nih. Berarti min akar 6, min akar 2. Seperti itu. Nah, seperti ini juga bisa. Itu ya, salah satu caranya. Untuk cara yang lain, ini saya kasih catatan ya, namanya catatan identitas trigonometri. Ini versi saya, berdasarkan dari pengalaman menyelesaikan beberapa soal. Jadi kalau kalian sudah sering menyelesaikan soal, nanti akan dapat pengalaman-pengalaman praktis seperti ini. Ini pengalaman praktis ya. Jadi perhatikan baik-baik. Sin itu kebalikannya, atau identitasnya kosekan. Sinus itu kosekan, nih merah. Kalau cos itu sama sek. Ya. Kalau tan itu sama cot. Ini saya kasih tanda pemisah ya. Karena catatannya untuk yang sin sama cos sama tan itu agak sedikit berbeda nilainya. Oke, coba perhatikan. Jadi gini, kalau misalkan nanti sin sama kebalikannya tadi, diingat baik-baik. Untuk tandanya, kalau misal tadi nilainya positif, nanti kebalikannya tetap positif. Kan bukan lawan, kebalikan. Kebalikan itu tidak merubah tanda kalau di depan sini. Ya, di positif tetap positif, yang negatif nanti tetap negatif seperti itu. Tapi bedanya di sini seperempatnya dibuang kalau kebalikannya. Nah, karena nanti udah bisa dicoret kan seperti yang tadi itu kan 4 sama 4 dicoret kan.
Nah, jadi yang depan nanti udah nggak ada seperempatnya, nggak ada 4-nya juga. Nah, bedanya adalah tandanya penghubung ini antara akar 6 sama akar 2 itu berbeda atau berlawanan. Kalau min jadi plus, kalau plus jadi min. Oke, untuk yang ini coba perhatikan. Saya akan membahas yang kosekan 195. Ini kamu anggap cara cepat lah. Sebenarnya ini bukan cara cepat ya, tapi karena kebiasaan jadi berpikirnya cepat. Jadi kosekan 195 itu adalah 1 per sin 195. Ingat ya, kosekan itu kebalikannya sin. Ini kosekan kebalikannya sin. Nah, berarti kan kita cari sin 195 nih. Sin 195 berapa? Nah, kita harus ingat nih, kayak tadi, pakai rumus atau pakai grafik, ya kan? Maka sin 195 itu hasilnya adalah min seperempat dalam kurung akar 6 min akar 2. Nah, sekarang kita ingat catatan identitas trigonometri yang ini. Yang sebelah kiri ini tadi ya. Nah, jadi kalau misalkan yang ini, min seperempat, nanti jawabannya pasti apa? Min juga. Jadi nanti jawabannya depan min. Jadi tanda-tanda yang di pilihan ganda ini, yang ada minnya yang mana? Ya, kemungkinan jawabannya D. Kemungkinan ya, ini masih kemungkinan. Nanti seperempatnya udah nggak ada. Nah, yang ada seperempatnya berarti hilang, atau depannya ada deh. Ini kan yang A ada kemungkinan benar, yang D ada kemungkinan benar, yang B ada, yang C ada. Yang E pasti salah. Nah, kan ada setengahnya. Nah, yang ini, tanda penghubungnya adalah plus, berarti nanti tanda penghubungnya adalah yang min, berarti tanda penghubungnya adalah yang plus. Jadi seperti ini. Coba perhatikan baik-baik. Sin menjadi kosek, berarti min tetap min, seperempatnya dibuang, ya. Akar 6 tetap, akar 2 tetap, tanda penghubungnya yang min menjadi plus. Nah, ini jawabannya. D kan? Seperti itu. Cukup ya untuk cara lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.